warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami ya. Kembali lagi bersama kami di Kijis Talk. Sekarang kita mau lanjut pertanyaan selanjutnya. Kira-kira apa lagi nih yang akan kita ketahui, informasi baru apa lagi mengenai Kijis? Oke. Ustadz, saya mau tanya lagi nih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana ijazah di Kijis? Ijazah? Ya, soal ijazah. Ijazah di Kijis kita menggunakan ijazah paket. Ya, paket A untuk yang SD, paket B untuk yang SMP, dan paket C untuk yang SMA. Jadi kita kerjasama. Penyetaraan Pak, seperti apa? Betul. PKBM. Betul, PKBM. Jadi kita kerjasama dengan PKBM Generasi Juara sebagai penerbit ijazah untuk anak-anak Kijis. Seperti itu. Oh, namanya Generasi Juara. Generasi Juara. Ijazah Di Depok. Jadi kalau kita lulus nih dari Kijis, ya, ijazah kita Generasi Juara ya. Iya, betul. Baik. Betul sekali. Kemudian Ustadz, kalau pembelajaran di Kijis itu seperti apa sih? Pembelajaran di Kijis kita layaknya seperti di sekolah-sekolah pada umumnya, ya. Iya. Mohon maaf, mungkin nanti di-cut ya sama ya. Kalau di Kijis itu kan pakainya ijazah penyetaraan atau PKBM tadi ya, paket SD yang A, SMP B, ya, kemudian SMA-nya C. Betul. Itu bagaimana Ustaz? Apakah bagaimana keraguan pada orang tua terhadap ijazah? Keraguan para orang tua? Ya, karena kan misalnya nih biasanya kalau kita udah tahu dapat sekolah yang bagus gitu ya, tapi ternyata biasanya kita kayak umbrella school, kita ujian di tempat lain. Itu kadang menjadi orang tua jadi gimana gitu kalau ternyata ijazahnya paket, meyakinkan ya. Kalau umbrella school itu berbeda dengan ijazah paket. Kalau umbrella school itu dia numpang ujian di sekolah lain, nanti yang mengeluarkan ijazahnya sekolah itu. Jadi sekolah negeri atau swastanya itulah yang mengeluarkan ijazah untuk si anak ini, itu umbrella school. Tapi kalau ijazah paket itu dia memang secara jelas ikut mendaftar di sebuah PKBM ya, atau sanggar belajar gitu ya kita sebutnya. Nah, kemudian tugas-tugas ujian semua itu dari PKBM. Jadi tidak ada istilah menumpang ujian atau menumpang belajar. Tapi memang belajarnya itu umumnya ada yang melalui online atau offline, tapi umumnya online ya. Kenapa? Karena biasanya mereka ini datang dari jauh-jauh, tempat yang jauh ya. Kemudian mereka mencari PKBM yang pas untuk menerbitkan ijazah mereka. Jadi mereka dikasih tugas, semua full dari PKBM. Berarti materinya dari PKBM sendiri, Pak? Betul, dan itu mengikuti kurikulum dari pemerintah, Kemendikbud. Kemudian disesuaikan seperti ada kurikulum tambahan gitu dari Kijis atau gimana? Kalau di Kijis itu ya jelas kita ujian atau soal-soal dari PKBM itu kan seperti untuk memenuhi kebutuhan ijazah nanti, rapot dan sebagainya untuk ketika mereka lanjut jenjang dari SD ke SMP atau pindahan katakanlah ya dari kelas 2 SD kemudian lanjut ke kelas 3 di luar Kijis baik negeri maupun swasta pasti kan membutuhkan rapot. Jadi maksud saya materinya anak-anak di Kijis itu belajarnya materinya dari Generasi Juara untuk materi enggak, kita ada dua. Kita intinya adalah kita belajar kurikulum yang kemarin kita bahas ya di 4 kurikulum itu ya. Kita ada tetap matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, akhlak dan wawasan. Nah, adapun PKBM itu mereka memberikan juga soal selain yang Kijis berikan untuk anak-anak. Jadi ini sesuatu yang berbeda, betul. Nah, jadi mereka itu untuk pemenuhan kebutuhan rapot. Jadi mereka katakanlah dikasih seminggu 1 kali ya ujian, mereka kerjakan secara online, kemudian kita submit ya atau upload ke PKBM Generasi Juara. Nanti mereka mengolah untuk mengeluarkan rapot official atau resminya yang akan digunakan untuk mendaftar ke jenjang berikutnya di seluruh sekolah Indonesia. Baik. Jadi mata pelajarannya Kijis ini yang untuk memenuhi rapot tadi dari
kurikulum pemerintah dan itu diberikan oleh PKBM Generasi Juara. Iya. Kemudian ada materi tambahan berarti atau mata dari pelajaran lain dari KIJIS seperti yang berbahasa Inggris? Kalau kita kan jadi sebenarnya KIJIS itu sudah punya kurikulum sendiri ya, yang sekolah alam, kitab gitu ya. Nah, kita belajar normal, fokus ke targetnya KIJIS. Anak nanti akan seperti ini ya, belajar matematikanya, sainsnya, semua belajar seperti ini. Nah, kemudian di luar itu anak-anak punya tambahan dari PKBM hanya untuk memenuhi rapot. Gitu ya. Jadi jadi dari PKBM tadi itu tambahan aja ya? Tambahan. Jadi intinya itu adalah kurikulum KIJIS. Setiap hari mereka dari Senin sampai Jumat itu belajarnya kurikulum KIJIS. Semuanya, bahasa Arabnya semua seperti itu. Jadi pembelajarannya tetap dari KIJIS, cuma memang untuk memenuhi rapot ke pemerintah ada tambahan dari Generasi Juara. Untuk penerimaannya setelah lulus dari KIJIS, misalnya anak SD mau pindah ke sekolah negeri atau sekolah unggulan di daerah lain, atau yang SMA-nya mau diterima di perguruan tinggi yang negeri atau yang bergengsi lainnya, itu bisa nggak? Kalau pakai ijazah PKBM tadi? Ya kita sebut ijazah paket C ya, ijazah paket C ya. Karena dari website UI sendiri gitu ya, ini website terupdate ya. Itu kalau untuk ikut SIMAK UI itu kan persyaratannya dibagi siswa atau siswi yang berasal dari SMA ya, artinya sekolah formal sekolah negeri, swasta, SMA negeri gitu ya, atau sederajat yang sudah memiliki ijazah paket C. Jadi UI sendiri menerima gitu. Jadi kalau patokannya UI aja sudah menerima gitu ya, seharusnya kampus-kampus lain juga, terutama yang negeri ya, itu mendapatkan artinya sudah bisa menerima gitu. Karena kan memang kalau Mbak Cynthia searching ya di Google itu pasti banyak sekali kisah-kisah sukses mereka yang menggunakan paket C ya, ijazah atau sertifikat paket C ini, baik yang diterima di kampus negeri top, kemudian atau yang luar negeri gitu ya, sekolah di luar negeri gitu. Jadi kenapa? Karena memang undang-undangnya yang memayungi pengakuan ijazah paket C ini atau sederajat ini ya memang jelas gitu dari pemerintah, dari Kemendikbud. Saya baru tahu, mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak bisa lihat ya, ternyata bisa di zoom, ternyata UI sendiri, Universitas Indonesia menerima ijazah paket C, berarti bisa sekali ya. Betul. Tapi kan dari UI sendiri biasanya dites apakah bisa siswa dari KIJIS mampu kira-kira melewati tes yang UI sediakan sebelum diterima. Kalau itu kan tergantung kemampuan anak ya. Kita tidak memaksakan anak KIJIS harus masuk UI semuanya, tapi kita mendorong anak KIJIS harus kuliah di tempat-tempat yang memang dari orang tua dan dirinya itu merasa itu kami cocok di sini. Ya katakanlah UI gitu ya. Nah, kita akan persiapkan. Tentu tidak ada jaminan. Yang penting kita mempersiapkan. Jadi, karena kan ini tidak semua yang daftar di UI itu pasti diterima kan. Jadi tetap pada akhirnya adalah tentu ridho Allah ya, kemudian usaha dia sendiri gitu ya. Selain UI apa Pak yang Pak Fari sarankan, mungkin negeri atau perguruan tinggi lain yang kita anggap cukup akreditasinya baik seperti itu apa? Sebenarnya kalau kita itu mendukung, kalau KIJIS itu ya, karena ijazah buat kita itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah kebermanfaatan mereka setelah lulus dari KIJIS. Itu yang paling penting. Yaitu tadi mereka harus sukses dunia juga, tapi harus bahagia, gitu ya. Dan hanya target harus diterima di mana gitu, tapi kebermanfaatan keluar dari KIJIS ya Pak. Kita idealis tapi rasional, gitu. Karena tidak semua orang itu harus masuk kampus A atau kampus B, kampus C gitu ya. Seperti Rasulullah sendiri kan bukan lulusan dari universitas gitu ya. Ya karena jadi kita ingin membuat anak-anak itu tidak bersedih, tidak masuk kampus favorit atau apa gitu. Setelah mereka berusaha, kemudian kita dorong gitu. Yang penting adalah mereka bahagia. Nah, seperti ini adalah kita langsung dari website Generasi Juara gitu ya. Ini para alumni. Ini para alumni dari Generasi Juara, seperti mereka ini diterima di SMA Negeri 108. Berarti dia paket B-nya di Generasi Juara. Ijazah paket B-nya. Kemudian masuk SMA Negeri. Ya, SMA Negeri 108 Jakarta. Artinya dari PKBM ke negeri itu bisa gitu ya. Jadi Bapak Ibu-ibu
sudah tidak perlu dihiraukan lagi ya, ijazah dari generasi juara yang digunakan KIJIS ini diterima di sekolah-sekolah atau perguruan negeri. Ya, tidak perlu diragukan. Iya. Seperti ini juga nih contohnya nih, dia diterima di kampus, salah satu kampus di Kuala Lumpur. Ya, menggunakan ijazah pakai C. Gitu. Dan lagi nih dia di jalur SBMPTN. Wow. Dia masuk di UPI. Prodi ini kan bahasa Korea. Gitu ya. Apakah materi dari KIJIS sendiri, materi belajarnya, kemudian tambahan dari generasi juara mendukung untuk anak-anak yang misalnya orang tuanya berpesan Pak untuk masuk ke UI atau ke perguruan tinggi yang mereka inginkan? Apakah mendukung materi-materi dibanding sekolah formal lain seperti SMA unggulan di Jakarta? Kalau kami yakin sekali bahwa selama si anak ini mampu gitu, anak ini mampu, pertama dia mampu dulu, gitu. Kemudian dia konsisten menjalani proses-proses untuk mencapai target kampus target dia, kampus impiannya dia gitu ya. Saya rasa tidak ada yang perlu diragukan gitu. Tinggal bagaimana nanti persaingan di ujian kampusnya sendiri, itu saja gitu ya. Nggak di situ aja. Jadi kalau misalnya materi kita kan mengikuti kurikulum pemerintah, kita menggunakan pertilas ya. Seperti matematikanya ya, bahasa Inggrisnya itu kita menggunakan standar BT Azhar ya. Kemudian dari PARE kita gabungkan yang sudah banyak juga yang ikut TOEFL dari 0 nggak bisa tembus ke 400, 500 gitu kan. Berarti tetap bisa ya, karena akan dilihat dari kemampuan anak, kemudian KIJIS sendiri ternyata mendukung ya. Kalau sebelumnya disampaikan atau ini karena kan gini Pak, kadang orang tua mengkhawatirkan kalau sekolah yang sangat dalam agamanya atau seperti itu biasanya membelakangi akademis. Menomorduakan. Jadi kan akademis. Iya, biasanya seperti itu. Kalau kita seimbang. Kalau kita seimbang. Yang pertama jelas akhlak dulu. Gitu, karena akhlak adalah dasar dari kebahagiaan mereka baik saat ini dan masa depan nanti, itu pertama. Selalu ya kalau di KIJIS ini kebahagiaan anak, akhlak. Karena itu yang mereka butuhkan. Ya. Yang kedua dari akademis. Mereka harus sukses di dalam hal materi dunia, gitu ya. Kita dukung mereka gitu. Tapi bukan berarti kita mengajarkan mereka harus menomorsatukan, tapi kamu harus pintar. Gitu. Kamu harus pintar, seperti nalar. Itu kita bandingkan ya, anak-anak KIJIS yang tadinya datang tuh seperti anak bayi gitu ya, walaupun udah usianya 11, 12 tahun atau 15 tahun gitu. Kemudian kita gembleng mereka dalam hal penalaran ya. Itu Masya Allah ketika kita bawa keluar, itu mereka lebih matang dibanding teman-teman di usianya. Seperti itu ya. Artinya perubahan dia dari katakanlah dari angka 1 gitu ya, kemudian ke angka 5 itu kan besar. Bukan berarti artinya dia mengalahkan mereka yang, kita tidak seperti itu. Jadi kita lihat ke grafik perubahan mereka itu signifikan. Gitu, stimulasi nalar sekali ya. Betul gitu. Karena memang di sini kita ingin seimbang, dunia dan akhiratnya seimbang. Tidak ada yang berat sebelah. Karena dunia aja dikejar gitu ya. Kita nggak setuju. Atau agama saja dikejar, kemudian akademisnya ditinggal atau dunia ditinggal, kita juga nggak setuju. Baik. Gitu. Jadi saya rasa cukup nih Pak. Dari pertanyaan pertama soal ijazah, ternyata KIJIS ini menggunakan ijazah generasi juara, PKBM generasi juara di paket C di daerah Depok ya Pak. Oh iya. Paket A, B dan C maksudnya? Betul. Saat ini kan kita punya siswa SD, SMP dan SMA. Oh iya. Nah, ada siswa kita pindah ke luar daerah nih, karena memang ada kebutuhan ya di keluarganya itu untuk pindah. Saat ini dia diterima di SD negeri dari jasa paket generasi juara. Baik. Ya, jadi mohon maaf bukan dari rapot-rapot generasi juara. Kan untuk pindah itu harus disyaratkan rapot sebelumnya ya, kelas jenjang sebelumnya. Ada juga siswa kita yang memang karena orang tuanya sudah ada kendala dalam mengantar ya jauh, akhirnya pindah ke sekolah swasta dan itu diterima juga rapot-rapotnya. Baik. Karena memang resmi, formatnya semuanya resmi standar Kemendikbud. Kalau untuk generasi juara sendiri Pak, kalau kita mau tahu itu
itu bagaimana Kijis menemukan generasi juara sebagai ijazah Pilihan. Iya, Ya, pilihan. dari sekian banyak gitu ya. Iya. Ya karena kita kan searching, kemudian kita telepon satu persatu, kita datangin ya. Dari situ kan kita melihat bagaimana respon mereka dan wawasan mereka tentang masa depan anak-anak, kemudian wawasan, artinya gini, ijazah ini seberapa pentingnya, kemudian maksud saya ijazah paket ini seberapa diakuinya gitu ya, kemudian prospek untuk paket C ini ijazahnya seperti apa. Nah itu kan kelihatan dari wawasan mereka, paham nggak sih gitu ya, kemudian jujur nggak sih gitu kan, dari alumni juga kita lihat ya. Dan seperti tadi ya, ya alumni dari generasi juara. betul. Nah kita tanya kan, Bu ada nggak yang diterima di sekolah negeri atau sekolah apa gitu ya, kemudian mereka kirimkan, ini ada siswa kita yang seperti ini ya gitu ya. Kemudian tentu melalui istiqoroh juga kita tim ya. Baik. Jadi generasi juara ini menjadi pilihan karena tadi ya lulusannya dilihat dari lulusannya mereka kemana jadi apa. Betul. Berarti Dan profesionalisme mereka dalam menjalankan operasional sehari-hari ya, merespon. Berarti memiliki ada akreditasi yang baik Pak untuk iya. Sudah terakreditasi. Baik. Ya. Oke. Kita juga cek di laman Dapodik Kemendikbud ya, kita lihat mereka datanya lengkap, update seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk masalah ijazah dari Kijis. Nah kalau untuk pembelajarannya sendiri, inti dari pembelajarannya Kijis menggunakan kurikulumnya sendiri yang kemarin kita sudah bahas, yang di video sebelumnya kita sudah bahas, dan juga tambahan untuk secara resmi rapot itu materi dari generasi juara. Jadi ada dua pembelajaran. Kemudian sudah tidak perlu diragukan lagi karena bisa lihat lulusannya tadi ya Pak, lulusan dari ijazah yang digunakan Kijis ini bukan menjamin tapi terpercaya. Kemudian sangat mengutamakan yang namanya akhlak. Kemudian kebahagiaan, ketiga dia akan otomatis ya Pak, secara dunia dia bisa dapat nilai akademis kalau mereka mau ya, dan serius insya Allah. akan mendapatkan akademisnya juga. Jadi tinggal dipantau dari orang tua ya Pak. Baik. Saya rasa cukup Pak untuk pertanyaan mengenai ijazah dan pembelajaran di Kijis. Demikian dari saya, semoga bisa membantu informasinya. Saya Cynthia undur diri dan terima kasih Pak Ustadz Fari sama-sama atas informasinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjut lagi di pertanyaan-pertanyaan berikutnya atau di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.